Bahasa Indonesia tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Ia berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan di wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Bukti tertua penggunaan bahasa Melayu dapat ditelusuri dari prasasti kedudukan di Palembang tahun 633 Masehi yang menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa tertulis yang dipengaruhi Sanskerta. Bahasa ini awalnya berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antara suku, kerajaan, dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu mulai meluas pemakaiannya, digunakan di sekolah-sekolah Bumi Putra dan sebagai bahasa pers Medan Priani. Meskipun Belanda tetap menggunakan bahasanya sebagai bahasa administrasi utama, perjalanan ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan penting dalam masyarakat sebelum kemerdekaan. Momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Ikrar ini berjumlah 3 butir, di mana yang ketiga berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, dari pernyataan tersebut menandakan bahwa terjadi pengukuhan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa dan transformasinya menjadi apa yang kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia diperkuat secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia, menjadikannya bukan hanya bahasa persatuan tetapi juga bahasa resmi negara dalam pemerintahan, hukum, dan pendidikan formal. Dalam kajian linguistik dan sejarah, bahasa Indonesia kemudian berkembang tak hanya menjadi alat komunikasi nasional, tetapi juga sebagai simbol identitas bangsa dan media pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa ini berfungsi untuk menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka. Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi di Indonesia. Di bawah ini, saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi utama dalam bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional, di mana bahasa ini digunakan untuk seluruh warga Indonesia dan hampir semua warga Indonesia memiliki pemahaman tentang bahasa ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Ini digunakan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan kebijakan, dan komunikasi pemerintah lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya bahasa ini dalam fungsi administratif dan hukum negara. Bahasa pendidik bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Ini menyakup mata pelajaran dari kurikulum nasional, ujian nasional, dan berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Bahasa media massal. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massal seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online. Ini memungkinkan penyiaran berita, informasi, hiburan, dan konten lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat yang luas. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa diplomasi. Bahasa ini digunakan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam perwakilan diplomatik, komunikasi diplomatik, dan negosiasi internasional. Fungsi komunikasi, fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi dengan efektif. Fungsi identitas. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional Indonesia.
Ini adalah elemen yang membantu menjaga kesatuan di antara beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan formal. Ini adalah pengantar yang memungkinkan siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Fungsi administratif. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi, pemerintah, dan bisnis. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, kontrak, laporan, dan lainnya. Fungsi bahasa Indonesia selanjutnya yaitu sebagai fungsi ekonomi, di mana bahasa Indonesia memainkan peran dalam komunikasi perdagangan dan bisnis. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia digunakan dalam negosiasi, transaksi, dan komunikasi bisnis lainnya. Fungsi budaya, bahasa Indonesia juga dinyatakan dalam seni, sastra, musik, dan ekspresi budaya lainnya. Ini memungkinkan budaya Indonesia untuk diekspresikan dan dilestarikan dalam bahasa yang sama. Fungsi diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ini memfasilitasi komunikasi dengan negara-negara mitra Indonesia di tingkat internasional. Dengan kedudukan dan fungsi-fungsi ini, bahasa Indonesia adalah tulang punggung komunikasi dan identitas nasional di Indonesia. Ini memainkan peran kunci dalam menyatukan dan memfasilitasi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Pernah nggak sih kamu ngerasa udara di kota ini makin lama makin berat? Saudara, meski di akhir pekan kualitas udara Jakarta yang diukur dari indeks kualitas udara menunjukkan tidak sehat untuk kelompok sensitif. Langit kelabu, bau asap kendaraan, dan nafas terasa sangat berat. Kondisi ini bukan cuma perasaan, tapi kondisi ini merupakan bukti nyata adanya pencemaran yang ada di Indonesia. Polusi udara terutama dari kendaraan bermotor, industri, serta pembakaran terbuka jika dibiarkan secara terus-menerus, dampaknya bukan cuma di lingkungan saja, tetapi kesehatan kita sebagai manusia, seperti dampak yang ditimbulkan dari polusi udara sendiri yaitu asma, ispa, bahkan penyakit jantung. Masalah ini sebenarnya sudah disadari sejak lama. Makanya Indonesia mulai menyusun regulasi lingkungan sebagai upaya melindungi kualitas udara. Kita mulai dari tahun 1982 saat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Lingkungan Hidup pertama. Di masa ini, pengendalian pencemaran udara masih bersifat umum, tapi jadi awal kesadaran bahwa pembangunan nggak boleh merusak lingkungan. Masuk pada tahun 1997, regulasi semakin kuat dengan hadirnya AMDAL. Disinilah peran teknik lingkungan mulai terlihat jelas. Setiap pembangunan industri wajib menganalisis dampaknya termasuk emisi gas pembuangan yang dapat mencemari udara. Lalu, pada tahun 2009, lahirlah Undang-Undang Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencemaran udara harus dicegah sejak dari sumbernya, bukan cuma ditangani setelah terjadi. Dalam praktiknya, insinyur teknik lingkungan berperan merancang teknologi pengendalian emisi industri, sistem monitoring kualitas udara, hingga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan energi bersih. Kota-kota besar seperti Jakarta, polusi udara terjadi hampir setiap hari. Data kualitas udara yang sering masuk kategori tidak sehat menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat berkelanjutan dan butuh solusi jangka panjang, bukan solusi instan. Disinilah teknik lingkungan dan regulasi saling melengkapi. Regulasi memberi batas dan aturan, sementara teknik lingkungan menyediakan solusi teknis agar aktivitas manusia tetap berjalan tanpa merusak kualitas udara. Jadi, regulasi lingkungan bukan sekedar aturan di atas kertas. Ia adalah alat penting untuk melindungi hak kita atas udara bersih dengan dukungan ilmu dan teknologi dari bidang teknik lingkungan. Karena
Karena udara bersih bukan soal hari ini, tapi soal masa depan.